Wah, semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah, tetap pertahankan ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Semuanya sudah membaca buku kan? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Siapa yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ya, Aldo. Betul sekali. Akhlak terpuji disebut juga akhlak mahmudah atau akhlakun karimah, yang artinya sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji sesama manusia, Allah, dan lingkungannya. Salah satu tugas seorang rasul yang diutus Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pula dengan Nabi Muhammad. Sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk meneladani akhlak beliau. Di antara akhlak terpuji yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 3, yaitu teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Pertama yaitu teguh pendirian. Teguh pendirian artinya berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi pendapatnya. Prinsip hidup orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya sangat kuat, sehingga orang yang mempunyai sikap teguh pendirian biasanya tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Sikap teguh pendirian muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinannya, dan orang yang memiliki sifat ini cenderung menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Teguh pendirian tidak sama dengan keras kepala. Keras kepala lahir karena hanya menuruti hawa nafsu dan cenderung untuk tidak mau berubah. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa memperdulikan kebaikan bersama, yaitu sikap dermawan. Dermawan adalah menyerahkan sebagian harta kepada orang lain yang memerlukan tanpa mengharap adanya suatu imbalan, kecuali mengharap imbalan dari Allah SWT. Jadi, orang yang memiliki sifat dermawan tidak akan pernah berpikir ada jasa balas budi dari orang yang telah menerima bantuannya. Salah satu sahabat Nabi yang memiliki sifat dermawan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kedermawan Abu Bakar As-Siddiq terbukti dalam beberapa hal. Yang pertama, ketika baru saja masuk Islam, dia telah mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menggunakan harta bendanya untuk berdakwah demi kejayaan agama Islam. Yang kedua, dalam perang Tabuk, Nabi Muhammad meminta kepada kaum muslimin agar mengorbankan harta mereka di jalan Allah. Abu Bakar memberikan seluruh harta bendanya untuk kepentingan perang tersebut. Yang ketiga, Abu Bakar adalah sahabat yang membeli para budak yang beriman untuk dimerdekakan. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan antara lain: yang pertama, rela berkorban untuk membantu sesama manusia. Yang kedua, mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan status dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak sombong ketika mempunyai banyak harta. Yang keempat, selalu memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Dan yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri, yaitu sifat tawakal. Tawakal artinya bersadar, berserah diri, atau mewakilkan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Muhasyafa Al-Khul menjelaskan, tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya ketika mendapat kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Pemahaman tawakal ini bukan berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah, melainkan menyerahkan diri setelah melakukan usaha dan bekerja secara maksimal. Saat menerima kenikmatan, kebanyakan manusia senantiasa taat dan tenang. Tetapi ketika mendapat cobaan berupa musibah, keadaan mereka berubah. Musibah bisa membuat mereka menjadi
melupakan Allah, suudzon kepada Allah terhadap qada dan takdirnya, sehingga mereka murtad dan kafir. Padahal semestinya ketika musibah melanda, cobaan menerpa, mereka harus tetap tabah dan percaya bahwa apabila kita berusaha keras untuk mengatasi segala kesulitan, maka Allah akan menunjukkan jalan yang terang. Maka penting sekali untuk menanamkan sifat tawakal kepada dalam diri kita. Contoh yang bisa kita teladani dari sifat tawakal. Suatu hari ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah di masjid. Unta miliknya ia tinggalkan tanpa mengikatnya terlebih dahulu. Nabi pun menegur dan menanyakan tindakan sahabat tersebut. Kemudian ia menjawab, "Aku telah bertawakal kepada Allah." Mendengar jawaban itu, Nabi yang menganggap sebagai kekeliruan kemudian meluruskan maksud tawakal sebagaimana sabdanya, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, setelah itu bertawakallah." Hal itu selaras dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya, tidaklah masuk perbuatan tawakal orang yang sengaja menghanguskan dirinya dengan besi panas atau menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Kenapa kita harus selalu berperilaku akhlak terpuji? Karena dengan akhlak terpuji maka akan mendatangkan beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, dicintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, disenangi oleh manusia di sekitar kita. Dan yang ketiga, lebih mudah menerima ajakan yang baik dan menolak dengan tegas ajakan yang berbuat buruk. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah.